Halo semua, perkenalkan nama saya Sakuntari Tridarmawati, NIM 86051262. Pada kesempatan kali ini saya akan berpresentasi tentang peran filsafat ilmu di dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, yaitu hubungan di antara keduanya bersifat saling menguntungkan atau mutualis, saling mengajar atau didaktik, dan saling membenarkan atau dialektik, di mana filsafat ilmu dapat mencermati persoalan-persoalan pendidikan agar pendidikannya lebih berkembang, sedangkan pendidikan memberikan wujud nyata bagi filsafat ilmu dalam mengembangkan dirinya sendiri sebagai bidang ilmu yang ilmiah. Filsafat ilmu menyoroti 3 kajian besar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pendidikan adalah proses yang di dalamnya terdapat pembelajaran dan pembelajaran yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan kemampuan, keterampilan, memperoleh nilai, keyakinan, dan memperbaiki sikap dan perilaku. Yang kedua, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan seperti yang kita bahas bahwa filsafat ilmu menyoroti 3 kajian besar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pendidikan adalah proses yang di dalamnya terdapat pembelajaran dan pemelajaran yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan kemampuan, keterampilan, memperoleh nilai, keyakinan, dan memperbaiki sikap dan perilaku. Jadi sebenarnya hubungan di antara keduanya bersifat saling menguntungkan atau mutualis, saling mengajar atau didaktik, dan saling membenarkan atau dialektik, di mana filsafat ilmu dapat mencermati persoalan-persoalan pendidikan agar pendidikan lebih berkembang, sedangkan pendidikan memberikan wujud nyata bagi filsafat ilmu di dalam mengembangkan dirinya sendiri sebagai bidang ilmu yang ilmiah. Kemampuan filsafat ilmu dalam membongkar dan menyusun tubuh pengetahuan pendidikan akan menjadi ilmu pendidikan dan dunia pendidikan semakin kokoh, dan selanjutnya perkembangan ilmu pendidikan dan pendidikan menjadi filsafat ilmu bagi pisau bermata 3 yang lebih tajam. Sekarang tentang pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah bentuk perilaku individu dan kelompok yang mengedepankan kemajuan peradaban dalam segala lini kehidupan di kehidupan kita. Kemudian pendidikan itu tidak ada ruginya bagi kita. Bahkan sebenarnya biaya yang kita keluarkan untuk mencapainya, namun demikian kita tidak mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki pendidikan formal adalah orang yang tidak dapat menikmati manfaat dari pendidikan dan untuk mengembangkan dirinya. Tetapi orang yang memiliki pendidikan formal memiliki keunggulan tersendiri. Filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu sangat penting dalam ilmu pendidikan, sebab setiap ilmu memiliki tubuh,
metodologi, dan nilainya masing-masing. Sehubungan dengan hal ini, filsafat ilmu dapat menjadi pisau yang tajam untuk mengkonstruksi dan mengembangkan ilmu pendidikan. Filsafat memiliki kontribusi yang besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan, karena filsafat mendorong peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan yang berdampak baik terhadap peningkatan ilmu dan pengetahuan manapun. Filsafat memberikan pembaharuan secara logis yang baik untuk meningkatkan pembaharuan ilmu pendidikan pada masa modern ini. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Di sini saya mengambil contoh dalam kegiatan belajar mengajar. Sebelum KBM, guru menanyakan apakah metode ini benar-benar membantu siswa memahami konsep atau hanya mengajar target atau mengejar target kurikulum. Guru mendorong diskusi tentang sejarah dan perkembangan suatu teori ilmiah, sehingga siswa mengerti bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui perdebatan dan bukti. Di sini epistemologi, cara mengajarnya, guru menggunakan pendekatan scientific atau mengamati, menanya, mencoba dari metode ceramah searah yang membantu siswa memahami bagaimana sebuah ilmu ditemukan, bukan sekedar menghafal hasil. Ontologi atau materi ajar. Guru merancang kurikulum berbasis karakter dan relevansi kehidupan. Menekankan bahwa ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan kontekstual dengan kebutuhan siswa. Aksiologi atau nilai gurunya, nilai guru untuk yang digunakan. Penerapan etika dalam kelas seperti mengajar siswa secara menggunakan teknologi atau hasil riset secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, sekian dari presentasi dari saya. Mohon bimbingan dan koreksinya. Terima kasih.